Hai, halo. Nah, ini Asen udah lewat ya? Udah. Ya, oke. Nah, tadi kita berhenti sejenak karena ada Asan. Nah, teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita di depan sebelum mau membahas apa dan jenis ikan apa, kita mau jawab dulu 3 pertanyaan dari teman-teman ya. Semoga jawaban kita ini, mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, tapi kita akan berusaha menjawab dari berdasarkan pengalaman kita. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan dari Ciro Alfadis, 4 hari yang lalu. Maaf Om, mau nanya kalau ada masalah seperti itu setelah perawatan air, apa boleh ditambahkan bakteri starter dan penjernih air? Makasih, sukses selalu. Oh, ini kayaknya yang kita bahas tips merawat air nih kayaknya di video itu. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, Siro Alfadis, dan memang itu boleh. Ya, misalkan kita habis kolamnya kita tuh airnya bermasalah, berkabut atau apapun itu. Kan saya selalu bilang kalau ada masalah langsung puasa total, betul ya? Habis puasa total kan kita lakukan backwash, dripping air baru dan segala macam. Nah, setelah itu mau dikasih penjernih air atau bakteri starter lagi di media atau di kolam, itu bebas. Yang penting usahakan kolam ini tetap kondisi puasa. Nah, kenapa sih Pak kok selalu harus puasa? Intinya koi itu setelah dikasih makan dia tuh selalu buang kotoran. Artinya setiap ikan koi kita kasih makan ada produksi amonia dan kimia-kimia lain nitrat-nitrat yang berbahaya buat air. Sedangkan kita airnya lagi kita rawat. Nah, kan seperti itu. Beda dengan orang. Kalau orang sakit harus makan yang bergizi. Bersamaan nggak apa-apa. Kalau koi karena medianya air, makannya harus stop dulu. Nggak takut kurus, Pak. Nggak usah khawatir. Yang saya selalu bilang, pilih mana? Kurus dikit, ikan Anda airnya aman, atau dipaksain makan terus gemuk tapi terus mati. Nah, itu kan dipilih lagi ya. Jadi menjawab yang tadi Ciro Alfadis, intinya boleh. Yang penting usahakan tetap puasa, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini 4 hari yang lalu nih dari Yosep Putge. Namanya agak aneh ya. Kok mau nanya yang di luar pembahasan video ini. Hehehe. Kalau orang ikut nyemplung ke kolam koi untuk sekali-sekali apakah boleh atau sebaiknya jangan sama sekali atau orangnya harus dikarantina dulu. Apalagi kalau lihat air kolam Blaze bawahnya pengen nyebur. Ya, thank you banget. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Mas Anam kan juga pernah waktu di Jakarta Utara kan. Nah, jadi gini, intinya sebetulnya orang mau nyemplung ke kolam koi itu nggak apa-apa. Tapi kan kita harus ingat bahwa kita ini harus bersih dulu juga. Misalkan kita harus mandi dulu, bersih-bersih dulu, kemudian bilas-bilas baru kita nyemplung. Nah, yang paling penting nih satu nih, pesan saya. Arus listrik semua di kolam harus dimatiin. Ya. Nah, kalau ada konsleting, agak lucu kalau kita kesetrum. Nah, kadang nih gini loh teman-teman, hati-hati juga ya. Anak-anak Blaze kan juga sering. Pompa kita udah bermasalah karena lama. Itu biasanya arus listrik di vet karantina tuh ada. Ikan nggak apa-apa loh. Nggak berasa ya Mas Anam ya, sering seperti itu ya. Ikannya nggak apa-apa. Tapi begitu kita megang airnya celeng. Kesetrum kita. Nah, berarti artinya kadang buat ikan arus listriknya nggak berasa. Buat manusia berasa loh. Hati-hati. Nah, kadang kita ngelihat ikan kita berenang di kolam kok kelihatannya fine-fine aja. Hati-hati, apalagi yang bikin kolamnya, pompanya peletakannya salah. Seperti yang saya bahas di kolam lama saya yang kedua yang saya bongkar, kolamnya jadi satu dengan air di kolam. Kalau sekarang kan kita kolam ini, pompa ini kita pisah di chamber. Dan itu jaraknya pun jauh dari kolam. Sehingga kalau ada konsleting, arus dan lain-lain tidak membahayakan ikan-ikan di kolam. Tapi poin pentingnya adalah arus listrik semua di kolam matiin. Aerator mungkin masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa aerator pun tetap matiin. Ya, supaya intinya sekali lagi Yosep Put dan teman-teman koi lover, kita cari safety. Dan satu pun, mungkin nggak tiap hari juga kok. Iya, ikannya stres nanti itu betul. Dan sudah banyak kejadian di luaran sana Norma, dan semoga ini tidak terjadi lagi. Banyak sekali yang merenggut korban jiwa. Air kolamnya konslet, nyetrum, akhirnya pagi-pagi udah ngambang di kolam. Itu saya udah beberapa kali dengar, miris juga sih. Tapi intinya untuk keamanan dan safety, tolong semua arus listrik dimatikan sebelum kita nyemplung ke kolam ya. Semoga menjawab ya Yosep Pujo ya. Nah, yang terakhir dari Chow Chow 8.203 hari yang lalu, ini di video yang mana saya agak lupa, tapi pertanyaannya cukup bagus nih. Mantap Ko Ade, sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ko, saya mau tanya dong, seberapa besar pengaruh sinar matahari terhadap kohaku? Kolam saya indoor. Koi yang saya beli merah merona menjadi warna oranye dan pecah-pecah dalam waktu 1 tahun. Ini saya kayaknya sudah saya jawab tertulis di komen, tapi ini saya mau bahas lebih detailnya. Nah, kabar buruknya Chow Chow, semua ikan koi dan hampir semua makhluk hidup itu butuh sinar matahari. Terutama untuk jenis kohaku karena dia punya warna merah atau beninya. Dan memang warna merah itu selain nomor 1 bahan ikannya harus bagus, didukung dengan air bagus dan pakan yang bagus, sinar matahari sangat berpengaruh sekali.
Nah, tadi yang dia cerita 1 tahun ini kayaknya dari 20 cm ke 50 cm. Itu termasuk cepet tuh untuk ukuran 1 tahun. Nah, biasanya orange pecah-pecah itu namanya di istilah koi itu stretching. Stretching tuh beninya ketarik, warnanya ketarik, pecah. Apa mungkin dengan pertumbuhan terlalu cepat gitu? Mungkin satu, nah makanya kan gini ya, saya mohon maaf, ini jawaban saya ini semoga bisa mewakili dan menjawab dari masalah yang mungkin ditemui koi lover pada umumnya, tapi saya berusaha menjawab, saya kan nggak ngeliat ikannya. Saya nggak ngeliat ikannya, saya nggak ngeliat kolamnya, saya nggak ngeliat proses growth-nya, tapi saya berusaha menggambarkan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Chow Chow. Intinya begini, nomor satu bisa jadi memang karena itu kurang sinar matahari, karena kolamnya indoor tadi. Ya, nah yang kedua, memang ikannya ini kemungkinan terlalu cepat growth, sehingga dia ketarik. Makanya kan saya selalu bilang kan, kalau di Blaze Koi ikan tosai yang saya kencengin bukan high growth-nya, color-nya dulu sama wedge-nya. Supaya warna, pattern, dan skin itu pakem dulu, baru nanti udah agak gede, baru high growth-nya saya naikin. Nah, banyak orang kebalik, dia ngejar gedenya dulu, jumbonya dulu. Akhirnya stretching, ketarik, dan segala macam. Akhirnya kalau sudah seperti itu, mau dibenerin warna, color, dan lain-lain udah nggak bisa. Karena udah ketarik, udah nggak bisa. Udah sulit lah seperti itu. Makanya ada koi jumbo besar, warnanya bagus, skinnya bagus, nggak stretching, harganya tinggi. Itu ikan-ikan yang Grand Champion seperti itu. Nah, yang ketiga bisa jadi juga memang ini bahan ikannya. Memang ikannya, keepingnya Chow Chow sudah nggak salah dengan kolam indoor, dengan pakan dan lain-lain. Menurut saya mungkin sudah benar juga, tapi memang ikannya yang stretching seperti itu. Tapi intinya poinnya adalah benar sekali sinar matahari sangat berpengaruh terhadap ikan jenis kohaku dan hampir semua jenis ikan koi. Nah, saya kasih tip ikan-ikan yang di kolam indoor yang cocok. Yang pertama adalah siro. Ya, ikan-ikan yang punya warna atau dasar putih. Ya, misalkan contoh white karasi, siro muji. Nah, itu nggak perlu matahari. Nah, yang ketiga ikan satu warna lagi seperti cagoy. Cagoy yang gelap, yang hitam, yang tembaga itu nggak perlu sinar matahari juga. Tapi kalau ikan satu warna udah seperti karasi, benigoi, kemudian ada juga misalkan platinum yang putih, itu memang nggak terlalu butuh. Tapi kalau karasi, benigoi, kemudian apa namanya satu warna lagi itu apa ya, golden corn seperti itu sangat butuh. Ya, jadi intinya memang mohon maaf untuk kolam-kolam yang indoor itu sinar matahari itu sangat berpengaruh sekali, sehingga hasil keeping terutama untuk warnanya nggak bisa maksimal. Dan yang kedua, sampai sekarang belum ada entah itu lampu, LED, tanning atau apa yang bisa menggantikan sinar matahari. Itu banyak orang yang eksperimen pakai lampu tanning, UV dan lain-lain, tapi tetap tidak sebagus sinar matahari seperti itu. Oke, nah tadi 3 pertanyaan, sekarang kita akan mereview jenis ikan koi apa. Kita langsung aja biar nggak kemalaman. Yuk. Oke, ini ikan kesukaan saya, soa. Iya kan. Dan soa ini adalah yang banyak putihnya. Jadi kalau teman-teman ingat, kita udah pernah bahas kalau jenis soa yang banyak putihnya ini adalah kindai soa. Nih kamu shoot kepalanya sama ham punuknya nih Norma. Baby face banget. Ikan ini tuh. Saya tuh suka kepala yang pepok-pepok begini. Memang kalau di kolam tuh lebih seksi. Apalagi nanti kalau dia udah mulai pulih, udah mulai makan. Ini kan puasa hari ke-10 ya, habis datang ini ikan baru teman-teman. Dan ikan ini masuk akenisai. Akenisai itu ikan nisai muda, tahun kedua, usia masih awal. Ukuran udah tembus 60 BU. Ya, dan ini jantan dari farm Isa. Gitu. Nah, memang ini saya bahas dulu ya, sekali lagi. Kita kalau cari soa, cari pattern merahnya yang enak. Yang satu di depan kepala, di tengah, dan pangkal ekornya ada. Dan memang di sini harusnya kalau ada merah satu lagi lebih jos nih. Ya, semoga bisa nambah, bisa besar yang ini. Tapi kalau nggak pun, overall sih udah good looking lah ikan ini. Nah, setelah itu suminya cari yang memang mengikuti warna merah atau beninya yang menyesuaikan. Nah, yang ketiga tentu saja kita pertimbangan anatomi. Nah, saya kan sering ngomong Norma, saya tuh ikan nggak suka terlalu gede-gede. Yang penting stud bodinya tuh enak. Karena itu akan bisa kita keeping dan rawat, nikmatin lebih panjang. Daripada ikan sudah 80 cm, 70 cm tapi lontong. Nah, itu udah nggak bisa dibenerin teman-teman. Kalau ibarat orang itu dia sudah terlanjur, masa pertumbuhannya udah kelewat gitu loh. Dan ikan kalau udah 60 BU begini, pertumbuhannya udah pelan. 1 tahun itu paling nambah 2-3 cm. Oke, berarti nggak secepat waktu tosai, betul. Nanti kapan-kapan kita akan bahas mengenai proses growth dari ikan tosai, nisai, sansai sampai yang jumbo up ya. Nah, bahkan kalau ikan sudah 70 up itu biasanya udah berhenti growth. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya suka banget pepeknya ini, mukanya, baby face-nya ini. Nanti video satuannya yang lebih jelas kita akan tampilin. Ini saya suka sekali. Dan ini tategoinya ini, fukurinya ini kotak-kotak nih, tuh. Iya kan, kotak-kotak. Jarang banget ikan pola atau
bukan ikan satu warna yang jenis karakter fukurinya ini bisa kotak-kotak seperti ini. Ini makin gede nanti dia makin kotak-kotak. Gitu. Nah, saya juga ngomong apa adanya. Kalau ini di-show-in gimana, Pak? Pasti keok. Nah, saya udah ngomong bela-bela di depan. 5 besar bisa nggak? 5 besar aja saya nggak yakin. Karena begini, yang pertama ikan ini belum finish. Yang kedua memang ikan ini ibaratnya untuk di show ini saya ngomong apa adanya, bukan untuk show. Tapi kalau di kolam gagah sekali. Nanti kita akan lihat. Nah, yang ketiga yang paling penting, di arena ikan soa 60 BU saingannya lebih bagus-bagus gitu loh. Makanya semua ikan boleh ikut show, tapi kan kita harus memikirkan lawan kita seperti apa, kompetisinya seperti apa, petanya seperti apa. Itu kan butuh strategi dan butuh untuk wawasan juga gitu loh. Iya kan, kemarin kan ada teman saya kesini kan nunjukin video, "Di, ini aku punya kohaku di rumah nih, ikut show gimana?" Saya ngomong buang-buang duit. Loh kenapa? Kayak satu Indonesia nggak ada yang punya kohaku lebih bagus dari kamu, tak gitu. Ya tapi kalau saya ditanya, saya suruh jawab jujur seperti itu. Makanya kan saya kadang kalau ke luar kota, ada customer baru, saya suruh visit ke kolamnya, ditanya, "Pak, ikan saya bagus atau enggak?" Saya kan selalu ngomong dulu, "Pak, saya jawab jujur atau jawab pakai ibaratnya pakai nggak enak nih atau sungkan nih," gitu. Kalau jawab jujur, ya jangan sakit hati ya kalau saya ngomong apa adanya gitu. Tapi kalau memang ya toleransi dikit-dikit, ya oke lah, nggak apa-apa lah dipelihara seperti itu. Tapi intinya overall ikan ini cakep sekali, terutama anatominya saya suka sekali. Karena ini udah ukuran 60 BU, kita masukin ke kolam angka 8. Pangkal ekornya juga tobelnya setengah mati. Yuk, pakai ember aja teman-teman, ini udah ikan terakhir. Oke, nah sekarang kita proses masukin ke kolam pembesaran lagi yang 35 ton. Ini kayaknya mungkin ikan yang masuk terakhir dulu untuk jangka waktu tertentu di kolam ini. Karena saya lihat catatan ini sudah 50 ekor plus ada 9 tamasaba, jadi 59 ekor nih. Ya, padahal kuota ini kan maksimal 70, tapi untungnya yang 9 kan tamasaba, bukan koi. Jadi koinya tuh sebetulnya masih 50-an lah. Ya, tapi udah agak padat sekali. Wah, asik ya. Nah, ini jadi ada 2 kindai soa nih, satu ini, satu punya Pak Dejam yang lebih huluk. Nah, nanti kalau semoga bisa jajaran, bisa dibandingin. Tapi memang ini kalau saya ngomong secara stud body tidak terlalu istimewa, normal. Tapi yang tadi yang saya bahas, punuk sama pepek mukanya itu enak gitu loh ya. Jadi ibaratnya bulkinya sama punyanya Pak siapa jajaran tuh, Pak Fikri Solo yang kemarin juara 1 di Jogja. Masih kalah jauh ya bodinya ya. Tapi kita akan maksimalin lagi nanti beberapa waktu ke depan. Nah, intinya kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana kita memilih jenis ikan soa, dan kali ini adalah yang kita review adalah jenis kindai soa. Nah, nanti teman-teman kalau yang berminat, ikan ini masih available dan harganya sangat marketable, sangat reasonable sekali, nggak mahal. Ya, saya kasih harga spesial dan saya kasih free shipping 1 bulan ke depan. Ya, nanti pokoknya yang berminat langsung kontak tim Blaze Channel, ikan 60 BU import dari Isal Farm kindai soa. Dan nanti teman-teman jangan sungkan, langsung aja kontak link di bawah ini atau di deskripsi. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.